Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Pada saat ini saya akan membawakan kebenaran firman Tuhan dengan judul Mengatasi Masalah Hidup. Firman Tuhan saya bacakan untuk kita dari 1 Korintus pasal 10 ayat yang ke-13. Demikian bunyinya. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pertama-tama yang ingin saya tandaskan dan tegaskan kepada setiap kita, fakta yang tidak bisa dipungkiri atau dibantah. Selama kita hidup, kita masih punya masalah. Saya ulangi sekali lagi, selama kita hidup atau selama hayat di kandung badan, kita belum lepas dari masalah kehidupan. Siapapun kita, tua muda, besar kecil, pejabat, karyawan, ibu rumah tangga, pendeta, hamba Tuhan, apapun yang menjadi profesi kita, apapun yang menjadi latar belakang kita, bagaimanapun tingginya pendidikan atau jabatan yang kita miliki, selama kita hidup, kita masih diperhadapkan dengan masalah. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau begitu apa yang membuat berbeda antara manusia satu dengan manusia lain? Antara yang satu orang dengan orang lain. Kalau masing-masing kita tanpa dibatasi oleh batasan suku, ras, agama, golongan, masih tetap diperhadapkan dengan masalah kehidupan, apa yang membuat berbeda antara satu dengan yang lain? Kenapa seorang yang ditimpa atau mengalami masalah dalam hidup, akhirnya dia menjadi putus asa, kecewa, tawar hati, kalah dan menyerah? Tetapi di sisi lain ada orang yang tangguh, kuat, kokoh, tak tergoyahkan. Bahkan dia memakai masalah-masalah dalam kehidupan sebagai sarana untuk semakin maju, makin meningkat, makin berkembang dalam konteks kerohanian, semakin bertumbuh, semakin dewasa, semakin dimurnikan, disucikan, dan dikuduskan, sehingga memiliki karakter yang menjadi serupa seperti Kristus. Sekali lagi saya ulangi, kenapa ada orang yang kalah terhadap masalah, tetapi di sisi lain ada orang yang justru semakin maju, berkembang, semakin bersinar, semakin sukses dan berhasil, padahal dia juga diperhadapkan dengan masalah. Bapak Ibu Saudara, masing-masing kita hanya memiliki porsi masalah yang berbeda-beda, tidak persis sama satu dengan yang lain, tapi intinya masing-masing kita punya masalah. Pertanyaan yang belum terjawab, apa yang membuat perbedaan seseorang bisa kalah menyerah terhadap masalah, tetapi di sisi lain ada orang lain yang justru memanfaatkan masalah itu untuk meraih sukses, meraih keberhasilan, bahkan semakin maju dengan pesat dalam perjalanan hidupnya. Ada 3 kata penting yang perlu menjadi sorotan perhatian kita. Yang pertama, kemampuan. Kemampuan artinya apa yang bisa atau sanggup kita lakukan. Yang kedua, motivasi. Apa
Apa yang menjadi alasan mendorong kita untuk melakukan sesuatu? Dan yang ketiga, ini yang paling penting, yaitu sikap. Sebaik apa kita melakukan sesuatu? Artinya, kita boleh punya kemampuan, kita boleh memiliki alasan mendorong kita melakukan sesuatu. Tapi keberhasilan kita dalam melakukan sesuatu itu, atau dalam menghadapi sesuatu itu, termasuk di dalamnya menghadapi masalah atau mengatasi masalah, kita perlu memiliki sikap yang optimis, sikap yang positif, sikap pemenang. Sikap itu bisa digambarkan seperti sebuah pesawat. Pesawat itu akan naik ketika moncong pesawat itu diarahkan ke atas. Tapi pesawat itu tidak mungkin naik dan dia pasti akan turun ketika moncong pesawat itu diarahkan ke bawah. Itu sikap. Sikap kita menentukan apakah kita berhasil mengatasi atau menghadapi persoalan hidup atau tidak. Kalau ada seseorang memiliki sikap yang pesimis, berpikir selalu negatif, saya mau kasih tahu, dia akan tetap berada dalam perbudakan dan perhambaan masalah. Bapak Ibu Saudara, Tuhan menghendaki saudara dan saya untuk menang dalam mengatasi masalah kehidupan. Apapun itu, seberat dan sebesar apapun itu, Tuhan menginginkan, menghendaki, sekaligus merancangkan untuk kita menang dalam menghadapi masalah itu. Oleh karena itu, jangan pernah membenci masalah, jangan pernah memusuhi masalah, tapi milikilah pikiran yang jernih dan tenang, milikilah hikmat hati yang arif dan bijaksana dalam menghadapi setiap masalah. Ini menjadi sesuatu yang sangat penting untuk menjadi sorotan dan perhatian kita bersama. Hal pertama yang perlu kita mengerti dan pahami, ketika kita hendak mengatasi masalah atau menghadapi masalah dalam kehidupan, kita kelompokkan dulu masalah itu, supaya mengatasinya pun kita benar-benar fokus dan kita tahu bagaimana menghadapi masalah itu secara spesifik, secara khusus. Kita perlu mengidentifikasi masalah yang sedang melilit atau menimpa kehidupan kita. Paling tidak saya kelompokkan ada dua masalah dalam kehidupan. Yang pertama, masalah buatan. Yang kedua, masalah sungguhan atau masalah yang benar-benar masalah. Mungkin Bapak Ibu Saudara akan bertanya kepada saya, Pak Pendeta, apa maksudnya? Masalah buatan artinya masalah yang menimpa kehidupan kita oleh karena kelalaian, keberdosaan, dan kesalahan kita sendiri. Masalah yang melilit menimpa hidup kita oleh karena kecerobohan kita sendiri. Dan mengatasi masalah buatan ini, masalah yang terjadi menimpa hidup kita oleh karena keberdosaan, ketidakhati-hatian, kecerobohan, kesalahan kita sendiri. Tidak ada jalan lain. Saya kasih tahu, bukan iman yang ditonjolkan mengatasi masalah buatan. Tidak. Tetapi adanya sikap yang tegas dari diri kita untuk bertobat. Kata bertobat atau tobat itu dalam bahasa Yunani memakai kata metanoia. Berbalik dari dosa, menyadari dosa itu, kesalahan itu merintangi kita, melemahkan stamina rohani kita untuk mengatasi masalah. Oleh sebab itu, kita harus mengambil langkah yang konkret, tindakan yang jelas, tindakan yang nyata, tindakan yang tegas untuk kita berbalik dari dosa, meninggalkan dosa, dan kita kembali kepada Tuhan, menyerahkan total hidup kita kepada Tuhan.
Sebagai contoh masalah buatan, seseorang mengalami sakit kanker atau sakit paru-paru oleh karena memiliki kebiasaan buruk merokok. Seseorang kurang cerdas dan tidaklah tepat ketika berdoa kepada Tuhan, Tuhan sembuhkan kanker saya, Tuhan sembuhkan penyakit paru-paru saya, tapi dia seperti knalpot terus, terikat terbelenggu dengan rokok. Maka cara efektif dan efisien untuk mengatasi masalah buatan yang dia buat sendiri, maka berhenti, stop merokok. Itu contoh paling sederhana. Tetapi yang kedua ada masalah sungguhan atau masalah yang benar-benar masalah. Artinya, masalah yang melilit menimpa hidup kita bukan oleh karena kesalahan keberdosaan kita. Kita sudah sungguh-sungguh, kita sudah benar-benar menjalankan segala sesuatu dengan segenap hati kita, dengan ketulusan, dengan kemurnian. Tapi kita tetap ditimpa oleh masalah itu. Itulah masalah sungguhan. Contoh, Bapak Ibu Saudara mengalami tantangan masalah dalam hidup. Oleh karena tetap berdiri tegak, percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ada tantangan mungkin yang terjadi dari lingkungan kita, dari orang-orang lain di luar keyakinan kita. Tapi kita tetap memikul salib, tetap hidup dalam kebenaran tanpa ada kompromi. Kita mengalami masalah. Saya mau kasih tahu, orang-orang yang memiliki masalah seperti ini, dia pasti ditolong dan dibela oleh Tuhan, oleh karena dia berdiri tegak dalam kebenaran. Dan oleh karena dia berdiri tegak dalam kebenaran, dia mengalami masalah. Ada tantangan iman yang diperhadapkan dalam hidupnya. Maka untuk mengatasinya pun adalah dengan beriman, dengan percaya, dengan memandang kepada Tuhan. Tuhan pasti membela kita, menyatakan kasih, kuasa, dan pertolongannya kepada kita. Saudara dikasihi oleh Tuhan, saya melihat, memperhatikan dalam Alkitab, khususnya dengan nenek moyang kita, Adam dan Hawa. Adam dan Hawa diberikan perintah oleh Tuhan secara spesifik, secara khusus, pertama-tama dan yang utama kepada Adam. Semua pohon dalam taman ini boleh kamu makan buahnya dengan bebas, kecuali buah pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Jangan engkau makan. Ketika engkau memakannya, kamu pasti mati. Tetapi Adam melanggar perintah Tuhan. Adam tidak mengambil langkah untuk taat dan mengabdi kepada Tuhan. Akhirnya masalah muncul dalam dirinya. Ada dampak yang besar yang terjadi oleh karena pembangkangan, pemberontakan, ketidaktaatan kepada Tuhan. Maka solusi yang ingin diambil dalam mengatasi masalah itu bukan seperti yang dilakukan oleh Adam. Dia mencari kambing hitam. Dia menyalahkan istrinya Hawa. Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dia yang memberikan buah itu kepadaku, makanya aku makan. Secara implisit dalam perkataan Adam ini jelas terlihat bahwa Adam sedang menyalahkan Tuhan, bahwa Adam sedang melemparkan kesalahan itu kepada istrinya Hawa. Kenapa saya katakan ada indikasi atau petunjuk yang mengatakan Adam menyalahkan Tuhan? Karena ada perkataan, perempuan yang kau tempatkan di sisiku. Artinya, kalau engkau tidak tempatkan perempuan itu di sisiku, maka tidak ada yang akan menggoda aku, maka aku tidak akan jatuh ke dalam dosa. Di sisi lain, dia melemparkan kesalahan itu kepada istrinya Hawa. Kalaulah misalnya Adam mengatasi masalah itu dengan berkata, iya Tuhan, aku telah berdosa, aku telah melanggar firman-Mu, aku telah memberontak kepadamu, barangkali akan lain ceritanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, salah satu cara yang salah dalam mengatasi masalah, melemparkan kesalahan itu kepada orang lain, bahkan berbalik menyerang Tuhan. Saya mau mengingatkan, memberikan nasihat kepada kita, jangan sampai kita menempuh cara mengatasi masalah dengan cara melemparkan kesalahan kepada orang lain.
Lebih bagus adanya, lebih baik adanya ketika kita menghadapi masalah itu dengan betul-betul ada kesiapan dari diri kita, bukan menghindar dari masalah, tapi menghadapi masalah itu dengan tulus dan sungguh-sungguh. Bukankah itu yang dikatakan oleh firman Tuhan dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 13? Ternyata masalah, pergumulan, pencobaan yang kita hadapi, kalau itu adalah masalah sungguhan, maka masalah itu adalah masalah biasa. Jangan kita mengategorikan masalah itu masalah luar biasa. Kalau masalah luar biasa, maka Tuhan kita menjadi biasa, iman kita menjadi kecut dan tawar hati, kita menjadi kalah dan menyerah. Masalah itu tidak pernah melebihi kekuatan kita. Ini perlu kita pegang. Masalah tidak pernah melebihi kekuatan kita. Berarti ada kekuatan ekstra yang Tuhan berikan kepada kita ketika masalah itu adalah masalah sungguhan. Iman yang ada pada kita adalah iman yang mengalahkan dunia. Kita berkemenangan di dalamnya. Bahkan kita bisa menang terhadap masalah atau mengatasi masalah, menghadapi masalah, karena Allah setia. Ia tidak akan membiarkan kita dicobai melampaui kekuatan kita. Artinya penyertaan Tuhan, penyerahan hidup kepada Tuhan menjadi salah satu jalan efektif, efisien kita menang atas masalah kehidupan. Dan yang jelas di sini, pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Masalah itu bukan kita hindari, tapi kita tanggung, kita pikul, kita hadapi. Itu sebabnya Paulus berkata kepada jemaat Filipi, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Artinya, segala perkara dapat ditanggung di dalam Yesus, bukan di luar Yesus, tapi di dalam Yesus yang memberikan kekuatan kepada kita. Kata ku tanggung di situ berarti ku pikul, ku hadapi, ku atasi di dalam Kristus. Hidup kita yang menyatu kepada Kristus, hidup kita yang punya persekutuan dengan Kristus, hidup kita atau hati kita yang melekat kepada Kristus menjadi jaminan kita menang menghadapi masalah. Itu sebabnya di dalam Yohanes 15 ayat 4-5 Yesus menegaskan bahwa Dia adalah pokok anggur yang benar. Di luar Aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa, tapi engkau akan berbuah lebat, berbuah banyak ketika engkau tinggal di dalam Aku dan Aku di dalam kamu. Saudara dikasihi Tuhan, hidup kita yang melekat kepada sumber kekuatan kita yang adalah Kristus akan memampukan kita untuk cakap menanggung segala perkara, mampu dan dimampukan Tuhan untuk mengatasi dan menghadapi segala persoalan dan masalah kehidupan. Bapak Ibu Saudara, saya kasih resep praktis belajar dari Yesus Kristus, junjungan agung kita, Tuhan dan Juru Selamat kita. Ketika Yesus Kristus diperhadapkan dengan pencobaan di padang gurun, bahkan di hubungan bait Allah, bahkan di gunung yang tinggi, Yesus memberikan satu resep yang praktis. Apa itu? Sebab ada tertulis. Ketika Yesus dicobai oleh iblis, Yesus selalu mengutip firman Tuhan, sebab ada tertulis. Artinya, kita menang mengatasi dan menghadapi masalah. Tapi jelas ingat, jangan masalah buatan, tapi masalah sungguhan. Kita hidup sudah benar. Sebagai contoh, sebagai seorang pekerja, dia sudah datang tepat waktu, dia disiplin, dia jujur, dia setia, dia bertanggung jawab. Tapi dia di PHK juga oleh karena satu dan lain hal. Barangkali perusahaan mengalami goncangan atau gangguan, tapi kita dipecat atau di PHK. Saudara, percayalah, jangan mengambil langkah putus asa, kecewa, patah arang dan menyerah. Tetaplah beriman kepada Tuhan, tetaplah setia kepada Tuhan. Pasti ada solusi, ada jalan keluar dari masalah yang kau hadapi, dari masalah yang kita hadapi. Resep yang diberikan oleh Yesus ini menjadi resep yang perlu, bagian yang tidak terpisahkan dari hidup kita. Apa itu? Sebab ada tertulis. Saudara, menyimpan firman Tuhan dalam hati kita
menghayati, merenungkan, dan menjadikan itu sebagai pola gaya hidup kita. Ketika ada masalah dalam kehidupan, firman itulah yang menjadi jawaban, kekuatan, hikmat, hati yang arif bijaksana bagi kita untuk mengatasi setiap masalah kehidupan. Karena itu, saya mengingatkan setiap kita, sebagaimana Yesus menyampaikan khotbah di bukit dalam ucapan bahagia. Yesus berkata, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, sebab mereka akan dipuaskan. Yesus menyimpan firman dalam hatinya ketika dia diperhadapkan dengan masalah, diperhadapkan dengan pencobaan, diperhadapkan dengan pergumulan, maka Yesus mengutip firman Tuhan yang sudah dia simpan dalam dirinya. Sehingga Yesus berkemenangan menghadapi iblis, menghadapi masalah dalam hidupnya, karena dia memakai firman dalam mengatasi masalahnya. Kiranya firman Tuhan yang saya sampaikan ini dapat menjadi berkat bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin.